Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Wildan Suyuti MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu munakahat serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang mahram, khususnya mengenai hal-hal yang diperbolehkan terhadap mahram dan pernikahan yang batal atau keliru. Mahram sendiri secara garis besar merupakan sebuah istilah yang memiliki arti sebagai perempuan yang haram untuk dinikahi. Karena pada dasarnya mahram itu berasal dari makna haram, yaitu tadi perempuan yang haram untuk dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang perempuan dengan kaitannya diperbolehkannya terlihat sebagian aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung. Nah, hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen. Nah, konsekuensi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kebolehan berhalwat atau berduaan. Seperti yang telah kita ketahui, berhalwat atau berduaan seringkali menjadi hal yang tabu. Banyak dari kita mungkin berpikir, apakah boleh berhalwat itu aman? Atau apakah hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya atau agama kita? Sejujurnya topik ini itu sungguh sangat sensitif, karena beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan seseorang, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari demi menjaga kehormatan dan norma sosial. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menemukan keseimbangan antara keinginan untuk mendekatkan hubungan dengan orang lain yang mungkin kita sayangi tanpa melanggar batasan yang ada? Mari kita gali lebih dalam. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa berhalwat sendiri bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif. Banyak hubungan yang terjalin dan erat karena momen-momen berhalwat yang membantu untuk lebih memahami satu sama lain. Namun di sisi lain, kita juga harus memperhatikan bahwa ada risiko besar terkait berhalwat ini. Salah langkah dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama jika ini melanggar nilai-nilai yang kita pegang teguh. Dalam keadaan seperti ini, penting untuk memahami batasan-batasan yang sesuai dan memperkuat hubungan dengan tetap menghormati nilai-nilai tersebut. Kita bisa menemukan momen-momen kebersamaan tanpa harus melampaui batas yang telah kita tetapkan. Selanjutnya yang kedua, kebolehan berpergian seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani oleh mahramnya. Hal tersebut diatur dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, janganlah perempuan safar berpergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya melainkan perempuan itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti peran sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji." Beliau bersabda, "Keluarlah berpergian berhaji bersama istrimu." Hadis tersebut menguatkan masalah mahram bagi perempuan dalam safar, sekaligus pelarangan perempuan safar tanpa mahram baik ketika menunaikan ibadah haji maupun melakukan safar lainnya. Akan tetapi dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW berkata bahwa kelak pada suatu waktu tertentu, karena baiknya keamanan dalam perjalanan, akan terdapat seorang perempuan muslim yang pergi ke Mekah dari wilayah yang sangat jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Prediksi Rasulullah tersebut tentu relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana perempuan terjamin keamanannya baik dari aspek fisik maupun hukum. Nah, transportasi dengan sangat mudah didapatkan baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Bahkan beberapa armada sudah memisahkan penumpang laki-laki maupun perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual dan lainnya. Perempuan juga mendapatkan jaminan hukum karena Indonesia menerapkan hukum ekstrateritorial yang artinya kemanapun warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perjalanan, baik di dalam maupun di luar negeri, ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi dari orang dalam maupun luar negeri, maka akan mendapatkan bantuan hukum dari Indonesia.
Bahkan ketika masih berada di luar negeri, sepanjang sejak keberangkatan sesuai prosedur kebangsaan dan kenegaraan, pemerintah Indonesia akan menindak tegas kepada siapa saja yang berbuat asusila kepada warga negara Indonesia dan siapa saja yang berada dimanapun dia berada. Dengan demikian, keamanan sangat terjamin. Justru seharusnya yang perlu kita tekankan dengan memberikan edukasi kepada perempuan tentang bagaimana cara pelaporan yang benar dan melalui kanal apa ketika hendak melaporkan terkait kejadian yang tidak diinginkan agar jaminan keamanan makin berpihak kepada perempuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram seperti kepala, rambut, tangan, dan kaki. Namun perlu diingat, hubungan selain 3 konsekuensi tadi hanya sekadar haram untuk dinikahi, tetapi tidak membuat halalnya berhalwat atau berpergian jauh atau juga melihat sebagian dari auratnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pernikahan yang batal atau keliru. Setiap orang yang melakukan perkawinan tidak mungkin menginginkan hancurnya kebahagiaan dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga. Justru sebaliknya, yang diharapkan dari setiap pernikahan adalah terciptanya suatu kebahagiaan di dalam membina bahtera rumah tangga. Akan tetapi, hal tersebut tidak selamanya didapatkan dalam suatu pernikahan. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak jarang timbulnya keretakan yang mampu menimbulkan kesalahpahaman sehingga terjadi pertengkaran dan hilangnya kepercayaan terhadap pasangannya yang diakibatkan dari perselingkuhan ataupun penipuan dari pasangannya. Namun kadangkala perselisihan tersebut semakin tak terhindarkan sehingga perpisahan adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Selain pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 Undang-Undang tersebut bahwa barang siapa karena perkawinannya masih terikat atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembatalan nikah antara suami istri tidak dilarang, bahkan dianjurkan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku sepanjang ikatan pernikahan mereka bertentangan dengan syarat-syarat pernikahan yang telah digariskan dalam undang-undang. Baik pelanggaran syarat itu terjadi sejak awal pernikahannya maupun yang datang kemudian. Dalam hukum Islam, pembatalan nikah dapat terjadi karena 2 hal, yaitu yang pertama, terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Yang kedua, terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan pernikahan berlangsung, yaitu dalam hal pernikahan yang dilakukan dengan penipuan. Contohnya yakni suami yang semula beragama non-Islam kemudian masuk Islam hanya untuk mengawini wanita Islam, dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka pernikahan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam di dalam pasal 70 pernikahan dinyatakan bahwa batal demi hukum apabila pertama, suami melakukan pernikahan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri. Kedua, seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diliannya. Yang ketiga, seseorang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi 3 kali talak, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. Yang keempat, pernikahan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah. Demikian pemaparan materi mengenai hal-hal yang diperbolehkan terhadap mahram dan pernikahannya batal atau keliru dari saya. Semoga memberi manfaat dan pemahaman kepada teman-teman sehingga dapat menambah pengetahuan bagi kalian semua yang menonton video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pengucapan maupun kesalahan dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.